Halo Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, berjumpa lagi bersama saya di channel ini. Pada video kali ini saya akan coba untuk menyajikan panduan penggunaan aplikasi raport SP versi 2023C untuk guru mapel. Oke, langsung saja kita simak videonya. Oke, silakan Bapak Ibu buka raport SP. Nah, pada halaman login, silakan login dengan menggunakan user password sebagaimana yang sudah diberikan oleh admin. Saya contohkan, misalnya ini. Selanjutnya klik sign in. Oke, pilih sekolah. Nah, ini adalah tampilan awal dari raport SP versi 2023 untuk fitur input nilai raport mulai dari nilai summatif. Artinya, guru dalam hal ini harus menginput nilai mulai dari nilai summatif sampai prosesnya pengolahan nilai jadi nilai raport. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu guru adalah yang pertama, pada menu input nilai, silakan klik nilai summatif untuk menginput nilai summatif. Selanjutnya pilih kelas, ya, pilih kelas, pilih mata pelajaran, pilih penilaian keberapa, ya. Ini di sini tampil mulai dari 1 untuk yang pertama kali. Nah, kalau misalnya nanti sudah disimpan untuk yang pertama, maka akan bertambah lagi untuk kedua, ketiga, dan seterusnya. Selanjutnya, pada target capaian, silakan dipilih target capaiannya. Kalau belum ada, silakan ditambahkan dulu target capaian untuk penilaian summatif pertama. Ya, klik tambahkan. Nah, kemudian di sini silakan diketikkan kode target capaian dan target capaian. Nah, ini untuk kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka sama saja. Ya, silakan disesuaikan kodenya. Kemudian target capaiannya ini, kalau kurikulum 2013 itu di breakdown didapatkan dari KIKD. Sedangkan untuk kurikulum Merdeka ini didapatkan atau di breakdown dari CP atau capaian pembelajaran. Silakan diisikan, saya contohkan. Ya, ini kebetulan kelas 12. Ya, pengetikan kodenya silakan disesuaikan. Ya, proses. Nah, kemudian setelah ditambahkan, maka di sini akan tampil. Ya, bisa dipilih. Nah, setelah dipilih target capaiannya, kemudian di sini Bapak Ibu silakan ketikkan batas ketercapaian dari target ini. Ya, misalnya saya tuliskan 70 sampai 100 yang artinya bahwa eh, ketercapaian dari target capaian pembelajaran ini adalah dari 70 sampai 100. Kalau di bawah 70 itu artinya belum tercapai. Ya, nanti di sini Bapak Ibu silakan mengetikkan sesuai dengan target eh, KKTP masing-masing ya. Silakan Bapak Ibu sesuaikan. Antar TP bisa berbeda-beda, antar lingkup materi juga bisa berbeda-beda batas bawah dari ketercapaian kompetensi tersebut. Nah, selanjutnya kalau sudah menginputkan batas bawah dari ketercapaiannya, selanjutnya silakan diinput nilainya. Saya contohkan. Nah, kalau sudah diinput semuanya, silakan klik simpan data. Nah, maka eh, nilai sudah tersimpan. Nah, kemudian kalau kita ingin mengedit, ya, kalau kita ingin mengedit, silakan dipilih penilaian yang pertama tadi. Kalau mau mengedit penilaian pertama, kemudian pilih target capaiannya, maka akan tampil seperti ini. Ya, pada bagian edit ini, Bapak Ibu silakan mengedit nilainya. Ya,
Tetapi ketika mengedit nilai atau menambahkan nilai di sini, maka Bapak Ibu juga harus mendefinisikan secara manual ketercapaian tujuan pembelajarannya. Misalnya nilainya diubah menjadi 98, ya misalnya di sini ketercapaiannya sangat baik. Nah, kalau ini tidak diubah, maka akan tetap sama seperti awal. Ya, di sini harus dilakukan kalau mengedit harus manual, inputnya manual, dan mengubah ketercapaiannya juga manual. Selanjutnya klik simpan. Nah, berikutnya kalau ingin menambahkan penilaian yang kedua, ketiga, dan seterusnya, langkahnya masih sama. Ya. Pada sini pilih kelas, kemudian pilih mata pelajaran, pilih penilaian. Sekarang kalau misalnya penilaian kedua, ya, silakan klik penilaian kedua. Jadi di sini sekali lagi akan bertambah secara otomatis. Selanjutnya pilih target capaiannya. Kalau belum ada, silakan ditambahkan. Ya, misalnya ini di proses. Maka ketika sudah ditambahkan, maka di sini akan tampil. Dan ini juga nanti akan bisa digunakan oleh guru yang mengampu mata pelajaran yang sama pada tingkat yang sama. Jadi cukup satu orang yang menginputkan atau bersama-sama juga boleh. Tetapi kalau sudah ada, tidak perlu ditambahkan lagi. Nah, kembali lagi, silakan dipilih target capaiannya, kemudian ketikkan batas bawah ketercapaiannya. Misalkan batas bawahnya sekarang saya tulis ini. Nah, selanjutnya ketikkan nilainya. Ya. Nah, kalau sudah, silakan klik simpan. Ya, maka di sini penilaian satu sudah ada. Ini penilaian kedua juga sudah ada. Ya, dan seterusnya. Nah, berikutnya, kalau ingin menginput nilai sumatif akhir semester, ya, klik pada input nilai, klik sumatif akhir semester. Pilih kelas, ya, pilih mata pelajaran, pilih sumatif akhir semester. Nah, selanjutnya di sini silakan diketikkan hasil capaian sumatif akhir semester yang didapatkan masing-masing siswa. Nah, kalau sudah, silakan disimpan. Oke, demikian cara input untuk nilai sumatif maupun sumatif akhir semester. Nah, proses input nilai ini bisa juga dilakukan menggunakan proses import. Nah, adapun langkahnya kalau menggunakan proses import adalah di sini ada menu import nilai, klik download format. Jadi, untuk melakukan import nilai, langkahnya harus menggunakan format yang di-download dari sistem ini. Jadi, tidak boleh menggunakan format sendiri. Nah, langkah untuk download formatnya, pilih kelas, pilih mata pelajaran, pilih semester, pilih jumlah nilai sumatif yang akan diinput. Nah, misalnya saya akan menginput 4 nilai sumatif, ya. 4 nilai sumatif, misalnya seperti ini. Nah, maka ketika kita menentukan bahwa nilai sumatifnya ada 4, maka kita harus menentukan sumatif pertama itu mengukur target capaiannya apa. Kita tentukan juga. Sumatif kedua mengukur target capaiannya apa. Sumatif ketiga apa. Nah, kalau belum ada, silakan ditambahkan juga di sini. Sama seperti tadi, silakan ditambahkan kalau target capaiannya belum ada. Oke, saya contohkan. Ya, kalau mau nambahkan lagi, klik tambahkan. Nah, jadi kalau sudah kita tambahkan target capaiannya, sekali lagi, sumatif pertama target capaiannya apa, sumatif kedua target capaiannya apa, sumatif ketiga apa, silakan dipilih. Nah, selanjutnya, selain ini, kita juga harus menetapkan berapa batas ketercapaian dari masing-masing target capaian ini. Ya, misalkan ini contoh ya. Nah, jadi Bapak Ibu silakan menentukan sesuai dengan uh,
KKTP-nya masing-masing, batas-batas ketercapaian dari sumatip tersebut. Nah, kalau sudah semuanya diisi, maka silakan diklik download format untuk mendownload format sumatip. Sedangkan ini ada format nilai sumatip akhir semester. Klik download format. Nah, sekarang bagaimana cara mengisi format tersebut? Ya, kita coba buka dulu format nilai sumatip. Oke, ya ini formatnya. Karena kita menentukan 4 penilaian sumatip 1, 2, 3, 4 dengan target capaian ini. Ya. Nah, ini di sini di bawahnya sudah ada keterangannya. Nah, selanjutnya silakan diisi nilainya. Ya, saya coba isi sembarang. Nah, namun yang menjadi penekanan di sini bahwa pengisian ini tidak boleh ada rumus. Ya, harus dalam bentuk angka dari 1 sampai 100. Oke, misalnya ini hasilnya. Ya, misalkan ini adalah nilai sumatip yang sudah diinputkan di format tersebut. Selanjutnya silakan disimpan. Nah, proses menyimpannya tidak perlu diubah ya. Jadi silakan disimpan saja. Formatnya boleh XLS, boleh XLSX, dan seterusnya. Jadi formatnya dalam bentuk Excel. Nah, kemudian kita coba untuk mengisi nilai sumatip akhir semester. Angkanya sama, silakan diisi ketikkan nilainya. Nah, kalau sudah semuanya diisi, silakan disimpan. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengimportnya? Untuk mengimport nilainya, ya di tampilan ini klik di import nilai, pilih import nilai. Nah, selanjutnya di sini silakan dipilih pertama jenis nilainya, misalnya nilai sumatip untuk mengimport nilai sumatip, sedangkan nilai sumatip akhir semester untuk mengimport nilai sumatip akhir semester. Saya coba mulai nilai sumatip, pilih nilainya, ini nilai sumatipnya, kemudian klik import. Nah, maka nilai sudah sukses ditambahkan. Nah, dalam hal ini, nilai-nilai yang sudah ada di raport ini untuk mata pelajaran tersebut untuk semester ini akan ditimpa dan diganti dengan nilai yang ada pada Excel ini. Demikian juga untuk nilai sumatip akhir semester, silakan pilih filenya, kemudian import. Oke, sukses. Nah, jadi demikian untuk proses input nilai dan import nilai sumatip maupun sumatip akhir semester. Nah, langkah berikutnya yang dilakukan oleh guru adalah melakukan proses nilai. Ini di akhir semester kita lakukan proses nilai akhir. Klik menu proses nilai akhir, pilih proses nilai akhir. Nah, kemudian pilih kelas, pilih mata pelajaran, pilih semester. Nah, di sini sistem akan mendeteksi melihat berapa ada nilai yang diinput. Nah, sistem menemukan karena tadi ada 4 nilai sumatip, maka nilainya di sini ditampilkan datanya. Nah, selanjutnya silakan dicek. Nah, kalau ingin dibobotkan, silakan diberikan bobot ya, sesuai dengan pembobotan yang Bapak Ibu inginkan. Ya, kalau tidak ingin ada bobot, mau dirata-ratakan untuk sumatip 1, 2, 3, dan 4, silakan diisi 1 semuanya. Tapi kalau ingin dibobotkan, silakan isi bobotnya. Misalnya, ini bobotnya 2, artinya nilai sumatip kedua dikalikan 2, nilai sumatip keempat dikalikan 2, dibagi dengan jumlah bobotnya. Nah, selanjutnya, untuk mendapatkan rata sumatip ini, dari hasil pengolahan sumatip ini mendapatkan rata sumatip. Antara rata sumatip dengan sumatip akhir semester, itu bisa juga diberikan bobot. Ini bergantung pada kesepakatan di sekolah. Nah, misalnya, rata sumatip bobotnya 2, sumatip akhir semester 1, silakan. Atau mau rata-rata 1-1 berarti silakan. Jadi, ini kewenangan ada di sekolah dan di Bapak Ibu guru. Nah, kalau sudah, klik tampilkan.
Nah, kemudian di sini akan ditampilkan datanya, data pengolahannya, seperti ini. Nah, kalau sudah, klik kirim nilai. Maka nilai ini akan dikirim ke wali kelas untuk dijadikan sebagai rapor. Nah, itu untuk proses pengolahan nilai akhir. Selanjutnya, langkah kedua adalah proses deskripsi. Ya, klik menu proses deskripsi, pilih kelas, pilih mapel, kemudian pilih semester. Maka sistem akan mendeskripsikan capaian-capaian kompetensi siswa berdasarkan nilai yang diinput ke dalam sistem ini, kemudian digeneratkan deskripsinya. Nah, di sini terlihat ada deskripsi capaian tertinggi dan deskripsi capaian terendah. Jika sistem menemukan hanya nilainya tinggi-tinggi saja, maka capaian terendahnya tidak ada. Demikian juga sebaliknya. Jika tidak ada capaian tertinggi, hanya menemukan capaian terendah, maka di sini juga akan dideskripsikan capaian terendah saja. Tetapi, deskripsi ini bisa diganti, diedit secara manual, ya, jika Bapak Ibu tidak menginginkan deskripsi yang dibuat oleh sistem. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau sudah, ya, saya coba ulang. Seperti ini. Kalau sudah sesuai, silakan diklik kirim deskripsi. Maka deskripsi nilai rapor sudah dikirim ke wali kelas untuk dijadikan nilai rapor. Nah, untuk mengecek yang mana saja nilainya sudah terkirim dan deskripsi sudah terkirim, bisa menggunakan pada proses deskripsi nilai akhir terkirim. Kita bisa cek. Ya, ini adalah nilai akhir yang dikirim ke wali kelas menjadi nilai rapor, sedangkan deskripsinya kita juga bisa lihat. Ya, ini adalah deskripsi. Nah, demikian untuk proses pengolahan nilai dari nilai sumatif dan sumatif akhir semester menjadi nilai rapor. Nah, Bapak Ibu, selain itu Bapak Ibu juga bisa mengecek di sini status penilaian, ya, nilai-nilai yang sudah dibuat, kemudian cek daftar nilai harian. Bapak Ibu juga bisa mengecek daftar nilai harian, ya. Nah, dengan cara dicek penilaian, daftar nilai harian, kemudian pilih kelas, pilih mata pelajaran, pilih semester. Maka di sini akan ditampilkan deskripsi dan capaian penilaian per sumatif dan sumatif akhir semester seperti ini. Dan ini dapat di-download dalam bentuk Excel. Ya, ini hasilnya. Ya, ada deskripsinya, ada nilainya. Jadi, deskripsi kualitatif dan kuantitatif untuk setiap penilaian sumatif. Nah, demikian juga Bapak Ibu bisa mengecek pencapaian nilai raport siswa melalui menu pencapaian nilai raport, pilih kelas, pilih mata pelajaran, pilih di sini ada perkembangan nilai raport untuk melihat perkembangan nilai raport dari semester 1 sampai semester akhir. Nah, kebetulan kalau ini adalah kelas 12, jadi ini masuk di semester 5. Demikian juga deskripsinya bisa dicek, ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya khusus ya untuk guru yang mengampu mata pelajaran kurikulum 13 ya, seperti tadi ya, kurikulum 13 maupun kurikulum Merdeka hampir sama. Tetapi di sini khusus untuk yang mengampu kurikulum 13, di sini ada menu nilai karakter P3 untuk K13. Jadi setiap guru kalau dulu diminta untuk menginput nilai sikap. Nah, di dalam perkembangan yang terbaru, nilai sikap itu diganti dengan nilai karakter profil pelajar Pancasila. Maka setiap guru nanti silakan menginput nilai profil pelajar Pancasila berdasarkan dimensi dan elemen yang teramati oleh Bapak Ibu guru, yang nantinya bisa digenerate oleh wali kelas untuk menjadi deskripsi nilai P5. Nah, langkah-langkahnya, klik nilai karakter P3 K13, pilih kelasnya, kemudian pilih semester. Nah, di sini pilih dimensi. Nah, dimensi profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Nanti Bapak Ibu silahkan isikan nilainya tiap-tiap dimensi. Nah, misalnya pertama, dimensi beriman dan bertakwa,
maka di sini akan ditampilkan dari dimensi beriman dan bertakwa. Di sini ada beberapa sub elemen, ada akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak pada alam, akhlak pada negara. Nah, di sini Bapak Ibu silakan cek dan berikan penilaian berdasarkan hasil pengamatan Bapak Ibu terhadap elemen-elemen profil pelajar Pancasila tersebut. Misalnya untuk akhlak beragama, ya, silakan bagaimana, apakah teramati atau tidak teramati, atau mulai berkembang, atau berkembang sesuai dengan harapan, dan seterusnya. Silakan diberikan penilaian. Demikian juga untuk elemen yang lainnya. Ya. Ya, jadi yang mana yang Bapak Ibu amati, kemudian bagaimana perkembangannya, silakan itulah yang diberikan penilaian. Ya, saya contohkan acak saja. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, ya, kalau sudah klik simpan. Ya. Jadi ini sudah tersimpan nilainya. Demikian juga untuk dimensi yang lain, misalnya dimensi kebinekaan global. Nah, silakan dicek. Ini ada sub elemen, ada elemen-elemennya. Nah, silakan bagaimana pengamatan Bapak Ibu terhadap masing-masing elemen dari profil pelajar Pancasila ini. Nah, kalau sudah, silakan simpan. Ya, dimensi bergotong royong. Ya, ada 3 elemen. Silakan bagaimana pengamatan Bapak Ibu terhadap ketiga elemen ini. Ya, kalau tidak teramati, pilih tidak teramati. Kalau teramati, silakan dicek apakah mulai berkembang, berkembang sesuai dengan harapan, sedang berkembang, atau sangat berkembang. Oke, demikian seterusnya. Jadi untuk proses penginputan nilai karakter P3 untuk kurikulum 13 oleh guru mapel. Nah, baik Bapak Ibu ya. Demikian proses input nilai untuk guru mapel, khususnya untuk kurikulum 13. Nah, baik Bapak Ibu, demikian proses input nilai untuk guru mapel. Nah, selanjutnya, jika guru mapel tersebut bertugas sebagai wali kelas, maka di sini di bagian bawah ada menu wali kelas. Jadi guru mapel tersebut langsung terdeteksi sebagai wali kelas, maka di sini akan tampil menu wali kelas. Nah, pada menu wali kelas ini beberapa data yang dilakukan. Ya. Yang pertama adalah bisa ngecek data siswa. Nah, ini bisa ngecek data siswa, memperbaiki data siswa, dan menampilkan data siswa sesuai dengan yang sudah tersedia di Dapodik, serta dapat melakukan edit data siswa jika datanya belum tersedia di Dapodik. Berikutnya, input data raport. Yang pertama, input kehadiran, pilih kelas, pilih semester. Nah, di sini Bapak Ibu silakan diinput rekap ketidakhadiran siswa. Jadi jumlah tidak hadir selama 1 semester silakan diinputkan, diisikan ya, pada masing-masing siswa, klik simpan. Kemudian ada input nilai ekskul. Nah, untuk melakukan input nilai ekskul, ya, pilih kelas, pilih semester, ya. Maka di sini akan ditampilkan nilai ekskul yang sudah diinput. Nah, kalau ingin menambahkan input nilai ekskul, klik tambah nilai ekskul. Maka di sini akan ditampilkan nama-nama ekskul yang dipilih oleh setiap siswa. Tinggal nanti diisi nilainya, predikatnya apa, kemudian deskripsinya bagaimana. Silakan diketikkan. Kalau sudah, silakan disimpan. Nah, proses ini sekali lagi hanya bisa dilakukan jika data ekskul sudah diinput di aplikasi Dapodik dan sudah diambil oleh e-raport. Nah, kalau ingin melakukan edit, kembali klik tambah nilai ekskul. Ya, silakan di edit langsung nilai yang ada di sini. Jadi proses editnya seperti itu.
langsung aja ditambahkan atau diedit jadi satu. Nah, ini adalah hasil nilai-nilai yang sudah diinput. Kalau misalnya ada kesalahan, bisa dihapus, ya, dan seterusnya. Nah, itu untuk input nilai ekskul. Nah, berikutnya ada input catatan wali kelas. Nah, untuk catatan wali kelas, ini akan ditampilkan di bagian bawah raport. Nah, nanti silakan diisi. Ya, ini contoh aja ya. Silakan diisi nanti catatan wali kelas untuk tiap-tiap siswa yang nanti akan ditampilkan di bagian bawah raport sekaligus sebagai pusat perhatian untuk orang tua. Kalau sudah disimpan, nah kemudian, nah khusus untuk wali yang mengampu kelas dengan kurikulum 2013, di sini ada input nilai karakter. Ya, input nilai karakter, silakan dipilih kelasnya, ya, pilih semesternya. Nah, di sini Bapak Ibu wali kelas nanti bisa mengetikkan capaian, deskripsi capaian masing-masing dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, proses pengetikannya bisa dilakukan secara manual. Nah, kalau misalnya dari guru-guru sudah melakukan penilaian, maka di sini juga bisa di-generate secara otomatis dengan cara mengklik generate capaian karakter. Ya. Generate capaian karakter, maka sistem akan mengenerate capaian karakter siswa berdasarkan penilaian-penilaian yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Nah, ini contohnya dalam penguatan dimensi kebinekaan global, ADPAD menunjukkan sedang berkembang dalam dimensi ini, dan seterusnya. Ya, seperti ini. Contoh deskripsinya. Nanti silakan Bapak Ibu bisa sesuaikan. Nah, ini hasil generate ya by system. Nanti kalau tidak sesuai, silakan dibuatkan, dideskripsikan secara manual. Nah, kemudian bagian ini karena tidak ada penilaian dari guru, maka di sini juga akan kosong. Nah, ini bergantung dari penilaian-penilaian yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru mapel. Nah, kalau sudah sesuai, ya, silakan diklik simpan di bagian bawah. Oke, nah jadi sudah, ini hasilnya, ya, input nilai karakter P3. Nah, baik Bapak Ibu, ya, demikian untuk proses input data nilai raport pada wali kelas, khususnya untuk kurikulum 2013. Selanjutnya, Bapak Ibu wali kelas, ya, bisa mengecek status penilaian pada kelas tersebut. Kemudian bisa juga mengecek pencapaian nilai raport, baik ketuntasan raport dari semester 1 sampai akhir maupun deskripsi capaian dari semester 1 sampai semester akhir. Nah, selanjutnya cetak nilai. Pertama bisa cetak leger, pilih kelas, kemudian bisa di-download legernya. Nah, ini adalah tampilan leger untuk kelas tersebut. Kemudian bisa cetak laporan capaian sumatif, bisa di-generate secara satu persatu maupun dicetak secara langsung. Namun sebelum proses cetak, di sini ada pilih ukuran kertas, batas bawah kanan kiri atas. Kemudian di sini apakah mau diisi tanda tangan atau tidak. Jika mau isi tanda tangan, maka admin harus mengupload tanda tangan wali kelas dan juga tanda tangan dan stempel kepala sekolah. Oke, nah kalau sudah, saya kosongkan aja. Kalau sudah, generate nilai kelas ini berarti di-generate per siswa, sedangkan cetak langsung ini adalah mencetak menjadi satu seluruh siswa menjadi satu file. Nah, ini contohnya, ini kebetulan nilainya hanya fisika aja, nilai matematiknya. Nah, kemudian cetak pelengkap raport. Ini adalah sama untuk cetak pelengkap raport. Ini mencetak pelengkap raport bagian depan. Silakan disesuaikan dulu batas kertasnya. Kemudian apakah mau diisi tanda tangan atau tidak. Sekali lagi, kalau diisi tanda tangan, maka admin harus mengupload tanda tangan dan stempel. Kemudian tanda tangan wali kelas juga harus diupload oleh admin. Nah, kalau sudah, bisa generate
pelengkap raport kelas ini untuk mengenerate per siswa. Jadi setiap siswa akan dibuatkan raportnya. Nah, seperti ini. Ya, kalau kita lihat tampilannya seperti ini. Nah, kemudian kalau cetak langsung, ini prosesnya. Ya, ini ada hasil cetak langsung. Bentuk raportnya seperti ini. Oke. Dan di sini sudah juga disediakan fitur kalau ingin dibagikan secara daring, maka di sini silakan diaktifkan melalui fitur tampilkan semuanya, maka siswa dapat mendownload file raportnya jika di sini statusnya diizinkan. Berikutnya, cetak nilai raport. Cetak nilai raport, ini silakan dipilih kelasnya, sama seperti tadi. Nah, bisa generate raport per siswa, generate. Atau bisa dicetak langsung satu file. Nah, ini bentuk raportnya. Oke. Nah, ini kebetulan raport K13 kelas 12, ya karena kurikulumnya 13, maka bentuk raportnya seperti ini. Ada nilai sikap yang memuat dimensi profil pelajar Pancasila, ada nilai ya, pengetahuan dan keterampilan, kemudian ada nilai ekstra, ada ketidakhadiran. Ya, jadi formatnya ini adalah format K13 terbaru. Baik, demikian proses input dan cetak raport siswa khususnya untuk kurikulum 2013. Baik untuk guru mapel maupun untuk wali kelas. Oke Bapak Ibu, kalau sudah selesai silakan log out. Baik, demikian panduan penggunaan aplikasi raport SP versi 2023C untuk guru mapel, khususnya untuk guru yang mengampu mata pelajaran kurikulum 2013. Semoga video ini membantu dan bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap mendukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk di-share kepada yang lain agar bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Salam dan bahagia.